Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai makalah kami yaitu teknologi komputer. Saya Muhammad Arif dan sebelah saya adalah Nendina Ivalani dan saya sebagai moderator sekaligus pemateri 2 dan Rinda Ivalani sebagai pemateri 1. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Rinda Ivalani. Kepada Rinda Ivalani, silakan. Baik, saya Rinda Evalani. Saya di sini sebagai pemateri 1. Saya akan menyampaikan materi tentang teknologi komputer. Pengertian tentang komputer ini ada banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, pengertian komputer menurut Robert H. Blismer merupakan alat elektronik yang memiliki kemampuan untuk menerima banyak tugas, mulai dari menerima input, memproses input sesuai instruksi, menyimpan perintah-perintah tersebut, dan merubahnya menjadi output dalam bentuk informasi. Selanjutnya, perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software. Perangkat keras komputer juga disebut dengan hardware. Hardware berperan secara menyeluruh terhadap kinerja suatu sistem komputer. 1. Bahasa mesin. Bahwa komputer menggunakan native language atau bahasa primitif, yaitu berupa kode binary. Kode ini hanya terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Bayangkan betapa sulitnya kita sebagai manusia memberikan perintah pada komputer yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Karena kita sebagai manusia lebih banyak berkomunikasi menggunakan kata dibandingkan hanya menggunakan angka. 2. Bahasa assembly atau bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language muncul pada tahun 1950-an. Bahasa ini muncul dengan platform independen, artinya siapapun bisa menulis bahasa pemrograman ini, kemudian mengeksekusinya dalam berbagai jenis atau tipe mesin yang berbeda. 3. Unit prosesor pusat atau CPU. CPU kepanjangannya adalah Central Processing Unit. CPU bertanggung jawab untuk melakukan semua dari perhitungan matematika yang diperlukan oleh komputer agar dapat berfungsi dengan baik. Dikarenakan komputer tidak dapat berfungsi tanpa CPU, yang mungkin juga disebut sebagai central processor, atau hanya prosesor saja. Tidak jarang terdengar orang merujuk ke CPU sebagai otak dari sebuah komputer. Fungsi CPU. Fungsi utama CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan di memori utama. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan alur perintah. Komponen-komponen CPU. Yang pertama ada hard disk. Hard disk merupakan tempat menyimpan data pada CPU. Jika hard disk dibuka, maka di dalamnya terlihat piringan logam sebagai tempat menulis data atau kecepatan putaran bervariasi. Selanjutnya, floppy disk drive. Floppy disk drive adalah alat untuk membaca atau menulis pada sebuah disket. Beberapa tahun lalu, masih banyak orang yang menggunakan floppy disk berukuran 1/4 inci atau disket besar yang menyimpan data sebanyak 700 KB. Selanjutnya, CD-ROM drive. Fungsinya adalah untuk membaca data dari sebuah compact disk atau CD. ROM adalah singkatan dari read only memory, yang artinya menyimpan data yang hanya bisa dibaca. Selanjutnya, prosesor. Prosesor berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Kekuatan prosesor diukur dari frekuensinya, seperti 550 MHz atau MHz. Sampai saat ini sudah ada yang mencapai 1,4 GHz. Selanjutnya, memori. Memori dikenal juga dengan sebutan RAM atau Random Access Memory. Gunanya adalah untuk menyimpan data sementara sewaktu digunakan oleh prosesor. Selanjutnya, kartu grafis. Kartu grafis ini berguna untuk menerjemahkan output atau keluaran komputer ke monitor. Yang keempat, sistem komputer multiprosesor. Sistem multiprosesor juga dikenal sebagai parallel system atau multi-core system, atau secara garis besar, sistem komputer yang memiliki 2 atau lebih prosesor yang digabungkan
Awalnya sistem multiprosesor ini dipergunakan untuk lingkungan PC server, kemudian beralih ke lingkungan PC desktop, laptop, serta mobile device. Yang kelima, penyimpanan sekunder. Memori sekunder atau sekunder memori adalah penyimpanan yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan central processing unit. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Memori sekunder juga disebut penyimpanan eksternal atau external storage. Peralatan masukan. Perangkat keras masukan atau input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk meneruskan informasi dan perintah-perintah kita kepada komputer. Fungsi input device yaitu yang pertama, memasukkan data dan program yang akan diproses ke dalam komputer. Yang kedua, menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode-kode yang dikenal komputer. Kemudian, mengirimkan data yang sudah dibentuk bit ke dalam media penyimpanan data. Peralatan masukan di antaranya adalah yang pertama, keyboard. Keyboard merupakan papan ketik yang berisi simbol untuk memasukkan data, huruf, angka, dan karakter lain. Pencipta keyboard adalah Christopher Latham pada tahun 1868 dan dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Selanjutnya adalah peralatan pointing. Pointing device atau perangkat penunjuk termasuk sebagai salah satu kelompok perangkat input atau masukan yang mengontrol pergerakan, digunakan untuk memilih item pada layar, memanipulasi objek pada layar, menampilkan perintah, memungkinkan klik 2 kali pada icon, mengaktifkan program aplikasi, atau menyeret folder ke recycle bin atau ke folder yang dimaksud. Selanjutnya, pengenalan karakter tinta magnetik. Karakter tinta magnetik adalah pengenalan yang digunakan terutama oleh industri perbankan untuk memfasilitasi pemrosesan cek dan membentuk nomor routing dan nomor rekening di bawah cek. Tinta khusus yang sensitif terhadap medan magnet yang digunakan dalam pencetakan karakter tertentu pada dokumen asli. Informasi dapat dikodekan dalam karakter magnetik. Selanjutnya, peralatan pengenalan optikal. Optical data pembaca merupakan salah satu data input data metode atau data terbaik. Metode input untuk questioner dicetak akan optical data pembaca. Optical data pembaca adalah jenis khusus dari pemindaian perangkat yang akan digunakan pada dokumen. Selanjutnya yaitu peralatan masukan suara. Adalah perangkat masukan input suara yang mengkonversi suara ke dalam bentuk digital dan diolah oleh komputer. Contohnya, mikrofon dan pemutar pita kaset lagu. Peralatan pengenal suara berfungsi mengkonversi ucapan manusia ke dalam kode digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan materi yang sebelumnya telah dibacakan oleh materi 1, yaitu selanjutnya peralatan pengeluaran. Selanjutnya itu peralatan keluaran ataupun bisa dikenal juga dengan output ya, berfungsi untuk menampilkan hasil dari pengolahan peralatan pemroses. Nah, hasil dari pengolahan tersebut bisa berbentuk gambar ataupun teks dan suara ya. Jadi peralatan output yang ada ataupun yang biasa kita jumpai yaitu yang pertama monitor. Jadi monitor ini merupakan komponen dasar PC yang harus tersedia pada sistem komputer. Jadi yang selanjutnya yaitu printer. Peralatan output yang berfungsi untuk mencetak. Jadi teknologi yang dipakai pada printer yaitu dot, gambar yang tercetak pada kertas berbentuk dari banyak dot sehingga resolusi pada printer seringkali dikenal dengan dots per inch atau DPI. Jadi printer memiliki beberapa tipe ya, yaitu yang pertama printer dot matrix, kemudian printer inkjet dan bubble jet, kemudian printer thermal dan printer laser. Selanjutnya itu peralatan output audio ataupun kita kenal sebagai speaker ya. Peralatan ini dijumpai pada seseorang menghendaki output dalam bentuk suara. Selanjutnya yaitu LCD proyektor. Jadi LCD proyektor yaitu sebuah peralatan output yang menampilkan hasilnya ke layar. Jadi peralatan ini sering digunakan untuk presentasi ataupun berbagai pengganti OHP. Selanjutnya yaitu peralatan lunak komputer ya. Selanjutnya yaitu peralatan lunak komputer. Perangkat lunak komputer sebagaimana kita ketahui merupakan bagian ataupun komponen yang ada di dalam komputer yang kita pakai. Jadi tepatnya ada dua macam komponen atau perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak ya. Jadi yang kita bahas ini adalah perangkat lunaknya. Jadi yang termasuk dalam perangkat lunak ini salah satunya yaitu sistem operasi. Sistem operasi dapat dikatakan adalah perangkat lunak yang sangat kompleks. Hal ini yang ditangani oleh sistem operasi bukan hanya satu atau dua saja,
melainkan banyak hal, dari menangani perangkat keras, perangkat lunak, atau program yang berjalan, sampai menangani pengguna. Selanjutnya yaitu program aplikasi pemakai. Jadi program aplikasi pemakai ini adalah program yang dikembangkan ya, dikembangkan sendiri ataupun dibeli dari pemasok luar. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Yang termasuk dalam program aplikasi yaitu penulisan kata, spreadsheet ya, aplikasi database, aplikasi numerik, aplikasi pendukung keputusan, aplikasi perancangan, dan aplikasi akuntansi serta aplikasi audit. Selanjutnya yaitu bahasa komputer ataupun disebut juga computer language. Jadi computer language merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat program komputer. Disebut bahasa karena computer language memiliki kosakata dan kata bahasa yang harus ditaati oleh pemakainya. Jadi yang termasuk dalam jenis ini ataupun jenis bahasa komputer yaitu yang pertama low level language, merupakan bahasa tingkat rendah ya, karena menggunakan kata-kata yang mudah. Jadi yang kedua ini high level language, merupakan bahasa tingkat tinggi karena sulit dipahami dan hanya dapat dimengerti oleh pembuatnya. Yang termasuk program ini adalah bahasa mesin ataupun assembly language. Selanjutnya yaitu jaringan-jaringan komunikasi, yaitu yang pertama model OSI. Jadi OSI atau model Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization ataupun disebut juga dengan ISO ya, yang menyediakan kerangka logika struktur bagaimana proses komunikasi dan berintegrasi melalui jaringan. Jadi standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Selanjutnya kita bahas bagian-bagian OSI layer ya. Jadi OSI model ini dibagi 7 layer dengan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Jadi tiap layer harus dapat berkomunikasi dengan layer di atasnya maupun di bawahnya secara langsung melalui sederetan protokol dan standar. Yang pertama itu application. Jadi ini application layer yaitu menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Jadi layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email, service lain yang berjalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Dan kemudian layer kedua yaitu presentation. Presentation layer ini bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks yaitu ASCII untuk dokumen, kemudian GIF dan JPG itu untuk gambar. Jadi layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi dan konversi. Jadi yang ketiga yaitu session layer. Jadi menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara serta mengatur koneksi. Jadi session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu juga di level ini juga dilakukan resolusi nama. Kemudian yang keempat yaitu transport layer. Jadi ini bertanggung jawab yang membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Nah, selanjutnya ini yang kelima yaitu network. Jadi network layer ini bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama melakukan perjalanan. Jadi ini menjaga antrian traffic ya, menjaga antrian traffic di jaringan. Kemudian data pada layer ini berbentuk paket. Jadi network ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing. Jadi melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Selanjutnya yaitu data link. Jadi data link layer menyediakan link untuk data. Jadi memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware. Kemudian diangkat melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layar fisikal antara sistem koneksi dengan penanganan error. Selanjutnya itu fisikal. Jadi fisikal layer ini bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai WAN ya, ataupun Wide Area Network. Jadi WAN ini yaitu sebuah jaringan memiliki jarak yang sangat luas ya, karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua, jadi sangat luas. Nah, jadi WAN ini menggunakan sarana fasilitas transmisi seperti telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Selanjutnya yaitu Metropolitan Area Network ataupun MAN ya. Jadi ini sebuah jaringan komputer dalam suatu kota
dengan transfer data yang beresiko tinggi. Jadi ini antar kota ya, jadi kan tadi antar benua, sekarang antar kota. Jadi ini menghubungkan berbagai suatu lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu local area network ya, ataupun disingkat juga sebagai LAN. Jadi ini jaringan komputer ini menghubungkan peralatan yang terbatas pada area geografis yang kecil ya. Jarak yang sebenarnya dapat dicapai LAN tergantung pada implementasi tertentu. Jadi LAN ini menjangkau area lokal yang telah ditentukan seperti ruang kantor, suatu bangunan atau kelompok bangunan. Baiklah, itu tadi hasil presentasi kami mengenai teknologi komputer. Apabila kami sudah dalam menyampaikan materi ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.